Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak, Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika kita membaca basmalah dan memulai satu pekerjaan, apapun jenis pekerjaan itu, misalnya makan, minum, belajar, berperang, bahkan bergerak dan diam sekalipun, kesemuanya harus disadari bahwa titik tolaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa ia dilakukan demi karena Allah. Ia tidak mungkin dapat terlaksana kecuali atas bantuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga telah dijelaskan kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain. Ia adalah kata yang sempurna huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai Ismullah Al-A'zam, artinya nama Allah yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa Allah akan mengabulkannya. Dari segi lafaz terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. Bacalah kata Allah, dengan menghapus huruf awalnya akan berbunyi lillah, dalam arti milik atau bagi Allah. Kemudian huruf awal dari kata lillah itu akan terbaca lahu. Kemudian hapus huruf awal dari kata lillah itu akan terbaca lahu, dalam arti baginya atau untuknya. Selanjutnya kita hapus lagi huruf awal dari lahu, akan terdengar dalam ucapan hu yang berarti dia, yakni menunjuk Allah. Dan bila ini pun dipersingkat, akan dapat terdengar suara yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan, tetapi pada hakikatnya adalah seruan pertolongan kepada Allah. Karena itu pula, sementara ulama berkata bahwa kata Allah terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak, itulah salah satu bukti adanya fitrah diri manusia. Al-Quran juga menegaskan bahwa sikap orang-orang musyrik adalah apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan berkata Allah. Quran Surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 38. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatnya. Bahkan dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Karena itu jika kita berkata ya Allah, semua nama-nama serta sifat-sifatnya telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain, jika kita berkata Ar-Rahim, yakni yang artinya yang Maha Pengasih, sesungguhnya yang kita maksud adalah Allah. Demikian juga jika kita mengatakan Al-Muntaqim, yang artinya yang membalas kesalahan.
Namun kandungan makna Ar-Rahim tidak mencakup pembalasannya atau sifat-sifatnya yang lain. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan Allah ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namanya yang lain seperti asyhadu an la ilaha ar-Rahman atau ar-Rahim. Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, jika kita menyebut nama Allah, pasti akan tenang hati kita. Demikian penegasan penyandang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd 13 ayat 28. Ketenangan dan ketenteraman itu lahir bila kita percaya bahwa Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur alam raya yang dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Ketenangan itu akan dirasakan bila kita menghayati sifat-sifatnya, kudrat dan kekuasaannya dalam mengatur memelihara segala sesuatu. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jika ditemukan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Dan karena itu setiap perbuatan yang penting hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis, manusia hamba Allah harus mengambil dari lafaz ini kesadaran tentang ta'alluh Allah, yakni kekuasaannya yang mutlak dalam kepemilikan dan pengaturan seluruh makhluk. Seluruh jiwa dan himmah, yakni kehendaknya, harus dikaitkan dengan Allah. Dia tidak memandang kecuali kepadanya, tidak menoleh kepada selainnya, tidak mengharap, tidak pula takut kecuali kepadanya. Bagaimana tidak demikian? Sedang ia seharusnya telah paham dari nama ini bahwa sesungguhnya dia adalah wujud yang hakiki dan hak. Sedang selain dia akan lenyap dan binasa. Dengan demikian manusia akan memandang bahwa dirinya adalah yang pertama akan binasa dan dia adalah sesuatu yang batil. Seperti pandangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang paling benar diucapkan seorang penyair adalah kalimat labid, yaitu segala sesuatu selain Allah pasti disentuh kebatilan. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya rahasia angka 19 yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran kata isim Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai jumlah yang dapat dibagi habis oleh angka 19 itu. Kata isim dalam Al-Quran terulang sebanyak 19 kali. Kata Allah sebanyak 2696 kali. Yakni 2698 kali dibagi 19 sama dengan 142. Ar-Rahman 57 kali, yakni 57 bagi 19 sama dengan 3. Dan Ar-Rahim 114 kali, yakni 114 dibagi 19 sama dengan 6.
Ini merupakan salah satu kunci yang menjamin keotentikan Al-Quran hingga akhir zaman. Karena bila terjadi perubahan kata, pastilah jumlah kata dan huruf-hurufnya tidak akan seimbang. Demikian tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Quraisyah. Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf itu adalah pangkalan tempat muslim bertolak. Jumlah huruf-hurufnya sebanyak 19 huruf. Demikian pula dengan ucapan hauqalah, yakni la haula wala quwata illa billah. Artinya tiada daya untuk memperoleh manfaat dan upaya untuk menolak mudarat kecuali dengan bantuan Allah. Kalimat ini pun bila ditulis dengan aksara yang digunakan Al-Quran mempunyai 19 huruf. Dengan demikian, permulaan dan akhir usaha setiap muslim adalah bersumber dan berakhir pada kekuasaan Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Dalam Quran surah Al-Muddatsir surah ke-74 ayat 30 dinyatakan bahwa penjaga neraka terdiri dari 19 malaikat. Basmalah dan hauqalah yang masing-masing mempunyai 19 huruf itu dapat menjadi perisai bagi seseorang muslim, dapat menjadi perisai bagi seseorang yang menghayati dan mengamalkan kedua tuntunan kedua kalimat tersebut. Menjadi perisai terhadap ke-19 penjaga neraka itu. Bapak Ibu sahabat sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apabila seorang mengucap kata Allah, maka akan terlintas atau seyogianya terlintas dalam benaknya segala sifat kesempurnaan. Dia maha kuat, maha bijaksana, maha kaya, maha berkreasi, maha pengampun, maha indah, maha suci, dan lain sebagainya. Seseorang yang mempunyai Tuhan pasti meyakini bahwa Tuhannya pasti sempurna dalam segala hal, serta maha suci dari segala sifat kekurangan. Sifat-sifat Tuhan yang diperkenalkan cukup banyak. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa sifat atau nama-nama Tuhan berjumlah 99 nama atau sifat. Demikian banyak sifat atau nama Tuhan, namun yang terpilih dalam basmalah hanya 2 sifat, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keduanya terambil dari akar kata yang sama. Agaknya kedua sifat ini dipilih karena sifat inilah yang paling dominan. Dalam hal ini Allah dalam Al-Quran menegaskan, rahmatku mencakup segala sesuatu. Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 156. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang tidak memiliki persamaan dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Dengan apapun, baik yang nyata ataupun dalam hayalan. Dan dengan demikian, hakikat dan kapasitas rahmatnya tidak dapat dipersamakan dengan hakikat dan kapasitas rahmat siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan gambaran besarnya rahmat Tuhan dengan sabdanya, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat 100 bagian. Dia menyimpan di sisinya 99 bagian dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian.
Satu bagian saja, pemirsa. Satu bagian inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Begitu meratanya sampai satu bagian yang dibagikan itu diperoleh pula oleh seekor binatang yang mengangkat kakinya karena dorongan kasih sayang, khawatir jangan sampai menginjak anaknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, para permisa yang dirahmati Allah, curahan rahmat Tuhan secara aktual dilukiskan dengan kata Ar-Rahman. Sedang sifat yang dimilikinya seperti yang tergambar dalam hadis di atas dilukiskan dengan kata Rahim. Gabungan kedua kata itu menyiratkan bahwa Allah mencurahkan rahmat kepada makhluknya karena memang dia merupakan zat yang memiliki sifat itu. Sesekali boleh jadi seorang yang berwatak pemurah enggan mengulurkan tangan bantuan kepada orang lain. Namun keengganannya ketika itu tidak mengubah wataknya karena lahir dari satu dan lain sebab. Dengan kata Ar-Rahman digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim dinyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Ada juga ulama yang memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia ini. Sedang Ar-Rahim adalah rahmatnya yang bersifat kekal. Rahmatnya di dunia yang sementara ini meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali dan tanpa membedakan antara mukmin dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmatnya di akhirat, tempat kehidupan yang kekal yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang mengabdi kepadanya. Sementara ulama menjelaskan bahwa penggabungan kata Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam basmalah menurutnya seorang yang kalau bermaksud memohon pertolongan kepada Dia yang berhak disembah serta Dia yang mencurahkan aneka nikmat kecil dan besar, yang bersangkutan menyebut nama teragung dari zat yang wajib wujudnya itu sebagai pertanda kewajarannya untuk dimintai. Selanjutnya menyebut sifat rahmatnya yakni Rahman untuk menunjukkan bahwa dia wajib melimpahkan rahmat sekaligus wajar dimintai pertolongan dalam amal-amal kebajikan, karena yang demikian itu adalah nikmat rahmat. Selanjutnya yang dinyatakan bahwa curahan rahmatnya adalah wajar karena dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Ahli tafsir Tahir Ibnu Ashur menilai bahwa kata basmalah dengan ketiga huruf yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dikenal jauh sebelum turunnya Al-Quran. Basmalah serupa dengan ucapan para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ucapan beliau yang menyebut dan mengisyaratkan bahwa Rahman dan Rahim Allah dalam Quran surah Maryam ayat 19, dalam Quran surah ke-19 ayat 45, kata Ar-Rahman beliau ucapkan, Yabni inni akhlapu an yamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyan. Saya ulangi. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani
asyian, wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Ar-Rahman, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Kata Ar-Rahim pun beliau sebut antara lain dalam doa beliau, Rabbana waj'alna musliman laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha rahim, yakni penyayang. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 128. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memulai suratnya kepada Ratu Sabah atau Balqis dengan kalimat basmalah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surah An-Naml surah ke-27 ayat 30. Ini agaknya merupakan salah satu dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlepas apakah basmalah yang mereka ucapkan atau tulis itu berbahasa Arab atau tidak. Ketika seseorang membaca basmalah, makna-makna di atas yang diharapkan menghiasi jiwanya. Ini membawa kepada kesadaran akan kelemahan dirinya serta kebutuhan kepada Allah. Yang membaca basmalah juga seharusnya menghayati kekuatan dan kekuasaan Allah serta rahmat dan kasih sayangnya yang tercurah bagi seluruh makhluk. Kalau yang demikian itu tertanam di dalam jiwa, pasti nilai-nilai luhur terjelma keluar dalam bentuk perbuatan. Karena perbuatan merupakan cerminan dari suasana kejiwaan. Seseorang yang sedang dirundung kesedihan atau sakit, keindahan baginya menjadi hampa. Sedang yang dimabuk asmara, segala sesuatu tampak indah di pelupuk matanya. Ini karena setiap wadah menumpahkan isinya. Yang membaca basmalah akan mencurahkan rahmat dan kasih sesuai pola Tuhan mencurahkan rahmatnya, yang tidak hanya menyentuh sang muslim tetapi juga yang kafir, bahkan seluruh makhluk tanpa kecuali. Bukankah dengan membaca Ar-Rahman tergambar dalam benaknya rahmat Tuhan yang menyentuh seluruh alam? Bukankah pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan seorang muslim membawa rahmat untuk seluruh alam? Yang tidak mengerti makna yang dikandung basmalah mungkin akan berkata bahwa 2 ditambah 2 baik dengan atau tanpa basmalah hasilnya adalah 4. Sebenarnya pendapat ini keliru. Kekeliruan tersebut dapat tampak secara khusus dalam kenyataan, yakni bahwa tidak mustahil jumlah yang 4 itu hanya ada di atas kertas. Sedang dalam kenyataan jumlahnya hanya 3, sedang yang 1 telah masuk ke dalam sakunya sendiri. Hal ini bisa terjadi karena ketika melakukan penjumlahan yang bersangkutan tidak merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kembali kepada basmalah.
Dapat ditegaskan di sini bahwa apabila seseorang memulai pekerjaan dengan nama Allah atau atas nama Allah, pekerjaan tersebut akan menjadi baik, indah, dan benar, atau paling tidak akan terhindar pelakunya dari godaan nafsu atau dorongan ambisi dan kepentingan pribadi. Apabila kita menjadikan pekerjaan kita bertitik tolak dari pangkalan ilahi, dan demi karena Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, pastilah pekerjaan kita tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ia bahkan akan membawa manfaat bagi diri, masyarakat, dan lingkungan kita, bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Pengucap basmalah ketika mengaitkan ucapannya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah, bagi yang mengaitkannya dengan kata itu, maka seakan-akan dia berkata, dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang saya lakukan dapat terlaksana. Apapun aktivitas yang kita lakukan, termasuk menarik dan menghembuskan napas, makan atau minum, gerak, refleks atau sadar, diam atau bergerak, semuanya tidak dapat terlaksana tanpa kekuasaan dan pertolongan Allah. Di sini si pengucap menghayati ucapannya akan menyadari kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam saat yang sama ia memperoleh kekuatan dan rasa percaya diri, karena ketika itu ia telah menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohonnya bantuannya. Semoga kita dapat melihat dan menghayati bahwa di celah-celah makna-makna yang diutarakan ini tersimpul undangan ilahi untuk terus-menerus merasakan pengawasannya. Bukankah seperti yang disimpulkan di atas, tujuan utama dan tema pokok surah ini adalah pengawasan ilahi. Tapi jangan duga bahwa pengawasan ilahi bertujuan mencari kesalahan. Allah sebagai raqib atau pengawas sambil memerhatikan makhluknya untuk memberi pemeliharaan, bukan bertujuan mencari kesalahan atau menjerumuskannya. Demikian kesimpulan yang diperoleh dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi ketika menjelaskan nama raqib atau pengawas sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Bahkan Bukankah Allah yang mengawasi itu disifati oleh Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kasih sayangnya mengalahkan amarahnya? Bagaimana mungkin yang sifatnya demikian bermaksud buruk terhadap makhluknya? Demikian Bapak Ibu, kajian kita tentang basmalah. Insya Allah nanti akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat, terutama bermanfaat kepada Al-Fakir sendiri dan keluarga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Demikian yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.